Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 9 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham. Apa saja? Yuk kita langsung saja ke saham pertama. Untuk saham pertama ada BHIT. BHIT ditutup di harga 66 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini sudah makin tipis ya, BHIT sideways dengan volume tipis. Sudah diakumulasi lagi oleh bandar lokal, bandar asing pun juga sudah rutin masuk dari tanggal 29 Juli. Kalau kita lihat dari ini dia di big akumulasi, yang beli ada EPGRAK, yang jualan XJZPKK. Nah ini EPGR belinya mantep banget, gurih. Oke, kita lihat secara teknikal sebenarnya nggak ada yang berubah ya untuk BHIT, masih on the plan, yang dimana ya bahkan saya mengira pun ya akan rounding ke bawah sampai 62, tapi dia sideways di area ini terus. Ya mudah-mudahan seperti ini aja. Oke, seperti ini mudah-mudahan. Biar apa ya? Ini kan juga kayak gini aman ya. Nggak ada masalah kan? Saham yang lain turun dalam, ya ini tenang-tenang aja. Justru kalau ada cuan dari saham lain, masukin aja ke BHIT kalau dia sideways seperti ini. Karena apa ya, ini juga masih diakumulasi terus. Tinggal nunggu waktunya. Ini kan kalau Bapak Ibu tahu ya, BHIT begitu dia dari bawah ada power, nah cepat naiknya. 2 hari bisa naik berapa persen coba? Coba kita cek. Oke, ada 15% 2 hari, terus sekarang sideways. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga ya, target kita ini masih di sini loh. 74, 79, ya kan? Berapa nih? 12%, 19%. Targetnya ke 88. Nah, ini sampai 33%, masih potensi cuan banyak gitu. Nah, jadi silahkan di apa ya? Dikontrol aja untuk risiko dan risk rewardnya. Ya, jadi apakah ini layak atau enggak? Karena makan waktu ya itu tergantung Bapak Ibu lagi. Yang jelas kalau di BHIT memang harus agak sabar. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk BHIT. Selanjutnya ada SLIS. SLIS hari ini ditutup di harga 154 dengan perubahan harga minus 6,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia ini hari ini jualannya cukup besar ya. Karena volumenya besar dan dia terlihat di bandar lokalnya ini jualan kenceng banget. Bandar asing pun seperti itu. Kalau hari ini dia jelas di big distribusi, yang jualan PG, INBQ, yang beli TP, PD, CC, XC. Nah ini PG jualan, yang belinya nih retail ya. Oke, kalau kita lihat dulu secara teknikal ya, kita bahas secara teknikal. Ini secara teknikal jelek. Kenapa? Ya karena dia jebol ini support kuatnya di 166 sampai 170 ini jebol. Nah dia udah 154, potensinya lari kemana ya, larinya ke 100 dulu nih, 105an untuk Fibonacci. Nah jadi ini saya tarik lagi Fibonacci baru yang dimana ini. Oke, ini saya izin tebelin, kelihatan nggak? Nah ini nggak usah dilihat ya. Nah ini Fibonacci yang kemarin jadi membalnya support dan resisten di area-area sini juga kan. Begitu dia main di bawah, dia nggak ketahan nih sama Fibonacci ini. Nah, ada Fibonacci kedua di 100. Habis itu 60. Oke, jadi ini kalau jatuh ya agak dalam karena saya nariknya udah di sini nih. Low high-nya di sini udah saya tarik. Habis itu kan ambrol terus baru jebol. Nah, coba kita bisa cek lagi. Terakhir ya, Fibonacci terakhir ini di low-nya di sini dan high-nya di sini. Kita lihat target penurunannya. Nah, oke. Ini yang garis biru. Terlihat ya ada pantulan dikit harusnya di sini 153. Ini area-area kalau dari low-nya terus ke high-nya di sini kan. Nah, harusnya dia udah di area-area support lah gambarannya gitu. Besok kalau nggak hijau bahaya. Oke, SLIS kalau besok nggak hijau bahaya, bisa ke 136. Tapi makanya yang belum megang barang
mau di hold sampai kapan ya itu pilihan sih ya. Maksudnya saya kemarin juga udah nih yang di sini nih, ini kan udah naik tinggi, kenapa nggak dijual dulu? Ini di bawah udah pantul, udah sempat beli atau belum, atau jualan ya nggak tahu. Cuma ya ini saya udah ngasih kode terus lah, untuk series ini bakal jebol, mau naik pun sulit karena jualannya masih deres banget gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah ini series tuh sesuai dengan skenario yang ini ya, tuh dalam banget nih gitu ya. Nah jadi batasi resiko masing-masing ya Bapak Ibu untuk series. Selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 140 dengan perubahan harga minus positif 23,89%. Kalau kita lihat hari ini volumenya luar biasa mantap. Lokalnya masuk deres banget, asing juga masuk deres banget. Nah, ini yang menarik, dia hari ini di akumulasi. Yang beli ada MG, BKAK, yang jualan GR, YP, DH. Bahkan asing-asing pun nih ikut beli, gede banget BK. Nah ini MG juga nge-HK ya, mantep banget ya. Sekali lagi, Bumi saya sampaikan tadi di Stockbit juga, yang ikut Stockbit 120 jebol, potensi ke 130. Nah ini dikasih lebih sampai ke resisten. Ini juga udah saya tandain kan resisten selanjutnya. Oke, jadi ini coba ya saya izin hapus dulu biar nggak kotor. Ini kan karena udah tercapai kan. Oke, jadi yang nonton silahkan, ini udah saya hapus dulu biar nggak kotor ya. Nah ini target 1, ini kemarin pas di sini saya bikin video 100, potensi membal ke 110 dulu ya, tercapai, bahkan dia langsung uji ke area resistennya di sini hijau. Nah sekarang kita coba bisa cari nih caranya, kita tarik aja dari sini ke sininya. Oke. Nah, ini kelihatan kan udah 160-nya juga dijebol. Nah, ini ke sini. 155 sampai 158. Bisa ke situ. Cuma ya hati-hati, perlu diingat ini. Bumi. Oke. Nah, ini bisa sampai ke area hampir 200. Gitu ya, Bumi ini target baru. Kalau masih uptrend ya follow the trend aja. Gitu. Follow the trend, potensi bisa ke 200, 195-an lah. Oke, untuk Bumi besok kalau masih breakout sih ke sini dulu bisa nih. Ini berapa persen ya, kita lihat. 11%, 27%, 35% ya. Mungkin ke sini dulu lah. Gitu ya, untuk Bumi tetap batasi resiko nih, high risk banget sahamnya. Jadi kalau kebanting ya jangan panik, apalagi masih beli-beli di pucuk, harus hati-hati. Seperti itu. Lanjut ada BRMS. BRMS ditutup di harga 230 dengan perubahan harga positif 2,68%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini breakout tipis, bandar lokal masuk tipis setelah jualan terus, bandar asing pun juga seperti itu ya. Kalau kita lihat di hari ini di small akumulasi, yang beli ada ZP, MGRX, yang jualan ODBK SQ. Ini menarik, bandar-bandar udah mulai beli lagi, dan BRMS ya bisa dibilang masih ini ya, masih dalam trading plan kita, masih dalam area lah. Jadi nggak usah panik, dia juga lagi berusaha breakout di 230-nya, tapi kena MA di 233 dan terlihat membal. Ya ini jebol, potensi banget nguji lagi ke 245-nya ini, neckline-nya. 245 jebol, potensi ke area 270 sampai 278 untuk BRMS. Jadi ini masih sesuai trading plan. Kalau mau beli ya dicicil dikit-dikit aja. Oke. Seperti itu ya, ini terlihat sekali roundingnya, mudah-mudahan roundingnya tercapai. Lanjut, selanjutnya ada HATM ya, HATM ditutup di harga 400 dan perubahan harga positif 6,95%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi ada distribusi yang cukup besar dari bandar lokal dan asing.
dan juga dia terlihat di normal distribusi. Yang jualan XA, IFHD, MG, yang beli YP, XL, XC, PD. Nah ini yang beli retail semua, yang buangin barang ini bandar. Oke, nah jadi harus hati-hati. Sekali lagi, HATM ini sudah sampai ke target saya di Fibonacci 423. Oke, ini udah digambarkan lama sekali ya, ini lama sekali. Bapak mah analisa pakai Fibonacci ya, terus mau pakai apa? Oke, ini belum ada historicalnya, dan Fibonacci yang saya tarik ya ini bisa digambarkan ya, ini jalurnya gitu kan, dan dia pun jebol sini ya nggak kuat. Nah sekarang kita jadikan inilah HM ini sebagai resistennya gitu. Oke, jadi resisten. Sekarang gimana kondisinya? Ini sebenarnya agak buruk. Kenapa? Ya karena dia bentuknya sudah shooting star dan ada distribusi. Nah ini potensi kalau udah seperti ini tuh bisa ada turun dulu. Nah cuma ini kan dia masih di atas resisten, ya mungkin besok nguji ke 375 nya. Kalau jebol ya potensi nguji ke 325, 350 ini gitu. Oke, untuk HTM jadi ini belum ada jalurnya, bahkan dia belum turun. Ya pakai dulu aja Fibonacci ini sebagai support, area supportnya. Seperti itu, nanti kalau udah ada low baru kita bisa tarik lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada JARR. JARR ditutup di harga 540 dan perubahan harga minus 6,9%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia lebih tinggi daripada sebelumnya. Bandar lokal keluar deras, bandar asing yang nampungin. Kalau kita lihat dia di peak distribusi, yang jualan INHDSA, yang beli YPNICC. Ini INHD jualannya deras banget, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya si jar ini ya kepentok resisten dia di 2360, 7860. Nah ini saya tarik ada yang naik, saya tarik ada yang turun untuk cari target. Kalau drop kemana, kalau naik kemana. Nah ini terlihat juga, ini saya tarik high-nya dia di posisi ini ya, pucuknya dia ke hari ini. Nah dia kembali lagi di mau uji area 50. Mudah-mudahan area Fibonacci 50 ini kuat sehingga ada pantulan. Tapi kalau dia ARB terus ya potensi nutup gap. Nah potensi nutup gap, nanti area di gap ini bisa jadi pantulan atau nyampe ke 100 nya lagi, ya macam-macam gitu. Cuma kalau saya lihat ini distribusinya deras, kalau asingnya nggak mau nahan ya masih terus ARB terus gitu ya. Untuk jar hati-hati, yang beli di pucuk, batasi resiko Bapak Ibu turun ke sini aja udah bisa 50% gitu ya. Lanjut ada GTSI. GTSI ditutup di harga 60 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume hari ini spike. Bandar lokal keluar tipis, bandar asingnya masuk. Kalau dilihat hari ini netral, yang beli ada XA, FZ, XC, yang jualan MKCP, MG. Nah, MG distribusi, yang nampunginnya hampir sama ya. Oke. Kita lihat dulu secara teknikal, ini GTSI kelihatan banget ada atapnya. Oke, ada atapnya dia di sini, yang dimana ternyata muncul MA200 bersamaan sekarang dengan atapnya. Ya ini wajar dia rounding dulu. Nah hari ini dia bisa dibilang GTSI ini retest ya, retest support MA60 yang kemarin habis dijebol, terus hari ini retest dia membal. Nah, masih ada kemungkinan GTSI ini untuk menguji MA60 dan MA200 dan ini atapnya gitu. Nah, kalau atap ini dijebol, targetnya bisa ke 77 sampai 78 dulu gitu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, area sini ada resisten kuatnya. Nah, area 72 70 sampai 72-an lah. Ini area-area kuatnya untuk GTSI gitu. Oke, jadi seperti itu GTSI. Kalau ini kemarin dia sempat 50 langsung membal ya,
bagus lah, berarti dia nggak mau dibikin tidur. Kalau jebol bisa lanjut naik, menarik seperti itu. Lanjut ada SMMT ditutup di harga 880 dengan perubahan harga positif 10%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout disertai dengan distribusi bandar lokal dan distribusi bandar asing. Terlihat juga dia hari ini di peak distribusi, yang jualan YU IFBK, yang beli YP PDGR. Ini YU jualan deras banget, yang lainnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal sebenarnya SSMT ini rounding ya. Dia rounding, cuma hari ini dia kepentok MA 60 dan dia drop lagi ke area resistennya di 880-an. Nah, ini ada resisten tipis. Dilihat aja dulu dia masih rounding atau enggak. Nah, ini sih kalau kelihatan ya, maksudnya roundingannya. Harusnya yang terlihat jelas banget. Yang udah ngikut channel saya sih harusnya ngeliat kayak gini udah biasa banget, karena sering banget terbentuk nih. Dan pasti saya notice kalau bentukannya kayak gini. Nah, ini dia mungkin rounding, dia nyentuh neck, potensi ke 1330-an kalau breakout gitu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, disclaimer on, kalau dia roundingannya jadi mau beli di sini, ini pasti resisten, besok breakout ya potensi kunci lagi MA 60-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang mau beli lagi nunggu dia turun ya masih bisa, atau mau beli pas breakout sekalian ya bisa. Seperti itu ya untuk SMMT, jadi diatur sendiri. Lalu selanjutnya ada kios ditutup di harga 452 dengan perubahan harga positif 24,86%. Kalau kita lihat ini sudah cakep banget volumenya, bandar lokalnya cakep banget, bandar asingnya lebih lagi. Kalau dilihat hari ini dia normal akumulasi, yang beli ada YJ, IHYB, BK, yang jualan YPCC, XA. Nah, ini yang jualan ini ya, retail yang nampungin tapi bandar. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal akhirnya ya kios mencapai juga target 1 di 374. Ini saya buat di hari apa ya video ini, kios ini. Jadi ini juga udah dinotis sebelumnya. Kalau udah cuan ya harusnya sih mantep. Saya lihat, oh tanggal 5 Agustus saya buat video. Nah, di sini. Oke, 5 Agustus saya buat videonya. Dia breakout, ada retest sedikit, hari ini dilanjut. Oke, jadi puji Tuhan ya, yang cuan-cuan, yang belum ya nggak apa-apa, jangan FOMO ya, jangan ngikutin harga saham kalau udah terbang gini. Antara tunggu retest atau ya lanjut, lebih milih ketinggalan sih kalau kayak gini ya. Gak apa-apa dia nyusul 500, kita cari saham yang lain. Tapi kalau dari tes ke 400 lagi ya potensi untuk masuk lagi. Seperti itu. Nah, ini besok dilihat kios ini bertahan nggak di atas MA 200 ya, bisa jebol atau enggak. Kalau nggak jebol ya pasti retest ke 400-an gitu. Oke, untuk kios ya ini mantap banget lah. Lanjut, selanjutnya ada Dewa ditutup di harga 70 dengan perubahan harga 14,75%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout, tapi disertai dengan distribusi yang cukup deras dari bandar lokal. Bandar asingnya masih mulai masuk. Dewa hari ini di peak distribusi, yang jualan BF YJDX, yang beli YPZPIF. Kalau dilihat ini BF jualan di harga 65, tapi yang beli di 66, 67 ya kan, ini yang ngehakain ya. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal Dewa ini sebenarnya breakout. Oke, Dewa ini breakout di tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus breakout. Ya, ini dia langsung tembus resisten 2. Ya, 63 dan 67 ditembus. Jadi besok ada potensi antara lanjut atau retest ke 67. Nah, yang mau masuk gimana? Yang mau masuk sih kalau emang
mentalnya dewa ya kayak namanya, bisa masuk karena buy on breakout. Tapi kalau yang nunggu kepastian ya nunggu aja retest 2-3 candle bertahan di 67 baru sikat gitu. Oke, jadi ini breakout cakep banget ya, cuma saya sih kurang suka ya karena distribusinya agak kenceng, tapi secara volume bagus nih gitu. Jadi 50-50 masih tetap batasi resiko aja. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan selalu.